Tolong. Lin Shu, kamu mengalami kecelakaan. Sepertinya hampir tidak bisa bertahan. Apakah kamu membenciku begitu? Selama 3 tahun tidak pernah pulang. Hanya karena cinta pertamamu yang disebut itu. Dia punya nama. Dia dipanggil Bai Xue. Satu-satunya yang benar-benar kucintai. Chen Shiji. Dulu kau bersumpah. Berlutut memohonku menikah denganmu. 10 tahun. Aku yang menemanimu membangun dari awal. Setahap demi setahap, sampai hari ini. Tak punya apa-apa, sampai sukses. Sekarang kau katakan padaku, kau tidak pernah mencintaiku. Benar. Apa itu sukses? Aku sama sekali tak peduli. Yang kuinginkan sejak awal hanya Bai Xue. Dan kau membuatnya mati. Sekarang kau seperti dia, mengalami kecelakaan. Inilah karmamu. Dia mati. Kamu mau menyalahkan aku? Apakah kamu sangat benci padaku? Bencimu sampai rela melihatku mati. Benar, aku memang ingin kamu mati. Orang sepertimu, egois dan serakah. Wanita obsesif dan gila. Itu adalah karmamu. Chen Shiji. Chen Shiji. Kamu pelan-pelan di sini. Menunggu mati. Chen Shiji. Chen Shiji. Chen Shiji. Jangan. Jangan. Chen Shiji. Aku memang buta saat memilihmu. Jika ada kesempatan lagi, aku tak akan mau. Nikahi suami sepertimu, sepengkhianat. Ini, aku ternyata kembali ke 8 tahun lalu. Hari saat Chen Shiji menceraikanku. Aku terlahir kembali. Kembali ke kehidupan sebelumnya. Hari ini Chen Shiji menceraikanku. Lin Shu, aku suamimu, bukan anakmu. Kamu ikut campur segalanya. Mengawasi setiap langkahku. Bahkan saat tanda tangan kontrak, kamu mengarahkan segalanya. Di matamu, aku ini benar-benar sampah, bukan? Tidak, aku hanya tidak mau kamu tertipu. Kontrak ini bermasalah. Cukup. Aku tak mau dengar alasanmu lagi. Aku muak dengan kontrolmu, muak dengan ketajaman lidahmu. Seperti di singgasana, kita cerai. Aku bersamamu sudah 5 tahun. Menikah sudah 2 tahun. Karena kontrak palsu ini kamu begitu padaku. Aku tak setuju cerai. Di kehidupan sebelumnya, aku beri segalanya untuk Chen Shiji. Namun dia hanya melihat aku terjebak dalam kobaran api. Hancur tanpa sisa. Di kehidupan ini, aku ingin benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Lin Shu, dia belum mati. Aku terlahir kembali. Lin Shu, meskipun kamu menangis, bikin ribut, atau bahkan mengancam bunuh diri, pernikahan ini, aku pasti cerai. Bukan kamu yang ceraikan aku, tapi aku yang ingin menceraikan suami. Lin Shu,
Jangan kira kamu dengan cara seperti itu bisa menarik perhatianku. Ku beritahu kamu, aku terlahir kembali. Di kehidupan ini, aku tak akan membiarkan kamu mempermainkanku lagi. Jadi pernikahan ini, cerai atau tidak, harus cerai. Kalau tidak cerai, Juga harus cerai. Sudah ditandatangani. Oh ya? Ini juga kekasihmu sudah menyiapkan proyek proposal Huafeng. Jaga baik-baik. Aku menunggu melihatmu. Habis. Harta, Benda. keluarga. kamu Kak Shiji. Kak Shiji. Xuya, kenapa kamu datang? Xuya, Kak Shiji. Xuya, aku sudah cerai. Akhirnya bisa mengembangkan diri. Aku pasti akan membuatmu jadi wanita paling bahagia di seluruh dunia. 是这个 Siapa? Lin Shu, kamu ngapain? Hakuren Kadan. Bayan Lang. Kalian memang jodoh. Aku doakan kalian. Langgeng selamanya. Sekarang segera. Tinggalkan villa saya. Jangan kotori lantai saya. Kamu... Bai Xue, kita pergi. Dia masih harus ganti rugi. Nggak ada harapan. Chen Shijie. Aku tunggu kehancuranmu. Jadi anjing kehilangan rumah. Halo Nona Besar. Halo Man-Man. Aku bercerai, keluar dari neraka. Malam ini, kita pesta. Jangan ikuti aku. Cinta terlalu indah. Meski berbahaya. Siap korbankan segalanya? Air mata berabad-abad. Permaisuriku. Aku ingin merebut kecantikanmu, kecantikanmu, kecantikanmu. Sayang, mulai malam ini, kamu benar-benar kembali melajang menuju kebahagiaan. Malam ini, kita tidak pulang kalau tidak mabuk. Minum. Oh iya, saya juga menyiapkan sebuah kejutan kecil. Ayo, panggil model pria yang kupesan. Semua ini untukmu. Malam ini, tugas kalian adalah membuat sahabatku senang. Kakak, temani aku minum segelas. Minum bisa bikin masalah. Biar aku ganti kakak minum. Tiba-tiba dadaku sedikit sakit. Kakak, tolong lihatkan. Ayo, kita minum satu gelas. Shijie, ini adalah General Manager Qian dari perusahaan Huafeng. Dia yang setuju investasi pada kita. Terima kasih GM Chen. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa harus banyak basa-basi? Langsung tanda tangan kontraknya saja. Xuya, jumlah 1 juta ini langsung diberikan. Tidak akan ada masalah kan? Aku akan lihat lagi kontraknya. Shijiago, perusahaan Huafeng
adalah perusahaan terkemuka di kota Jiangcheng. Investasi 1 juta itu bagi mereka tidak ada artinya. Tapi jika kamu membuat Tuan Chen marah, bagaimana jika dia tidak mau investasi? Ayo tanda tangan. Bagus sekali. Sijie, tunggu aku di luar dulu. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Tuan Qian. Oke, aku tunggu di luar ya. Terima kasih, Tuan Qian. Bodoh. Tuan Chen. Tuan Chen. Tadi penampilan saya. Lumayan kan? Aduh. Memang kesayanganku pintar. Begitu cepat. Dapat orang bodoh. Nah. Tenang saja. Kamu tidak akan... Ini adalah 30.000 yuan. Ini sebagai uang saku untukmu. Terima kasih, Pak Chen. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Agar Chen Shijie itu tidak curiga. Oke. Menjengkelkan. Pak Chen, saya sudah lihat kontraknya. Tidak ada masalah. Si Chen Shijie ini mungkin sampai mati tidak akan tahu. Apa yang dia tanda tangani itu bukanlah kontrak investasi, melainkan utang 1 juta. Sombong sekali si bodoh itu. Benar-benar berpikir semua hal baik. Akan menemuinya. Namun, hanya 3 hari waktu yang ada. Kalau nanti dia tidak bisa menyediakan 1 juta harus bagaimana? Tenang saja sayang. Saya sudah selidiki. Dia punya istri yang kaya. Halo, Man-Man. Aku sudah sampai di hotel. Kamu di mana? Kakak Ipak, bagaimana kamu ada di sini? Chen Meilin. Cepat ikut saya. Aku bawa kamu ke suatu tempat. Tidak, aku menunggu seseorang. Aduh, ayo. Hari ini, aku untuk Junyo dapatkan investasi 1 juta. Ini aku Chen Shijie. Mengandalkan kekuatan sendiri, memperolehnya. Mulai sekarang, aku akan memimpin Junyo. Menuju kejayaan. Ayo kakak Ipar, Chen Meilin. Kamu bawa aku kemana? lihat. Tentu ke pesta kesuksesan kakak gue. Sial. Lin Shu, melihat aku sukses, kamu sangat tidak puas ya? Apa? Dulu, kamu mati-matian mencegahku bekerja sama dengan Hua Feng. Tapi sekarang, aku hanya butuh 3 hari. Aku gunakan investasi ini, menghidupkan kembali Junyo. Dalam waktu singkat, nilai pasar Junyo akan meningkat 5 kali lipat. Saat itu, aku Chen Shijie segera kaya raya. Menjadi orang di atas. Chen Shijie. Saya dulu merasa kamu sombong. Sekarang saya merasa kamu benar-benar otak dungu. Bukan, bos. Jangan beritahu saya, kamu pikir dengan tanda tangan kontrak, bisa langsung kaya. Kamu terlalu bodoh. Saya tahu kamu tidak rela. Kamu tidak rela tanpamu. Saya begitu cepat dapatkan investasi yang bagus, kamu tidak rela. Tanpa kamu, saya tetap bisa sukses. Chen Shijie. Kamu lupa, waktu kuliah, tidak bisa bayar uang sekolah, merengek. Meminta bantuan saya? Ngomong-ngomong, baru ingat biaya hidup kuliahmu dan biaya sekolah. Saya yang bantu. Sekarang, Bos Chen hebat sekali. nih, modal plus bunga. 1 juta kembalikan padaku. Lin Shu, jangan hina saya dengan uang. Tunggu saat Junyo saya go public. Bukan hanya 1 juta, bahkan 10 juta. Saya tetap bisa mengeluarkannya.
Berapa? 10 juta itu. Kamu... Menurutku bahkan pecahannya pun tidak bisa kamu dapatkan. Bercanda, saya belum izinkan kamu pergi. Jangan sentuh saya. Saya tahu. Kamu marah karena bercerai, jadi merasa kesal. Saya beritahu kamu, saya tidak memedulikan. Lagi pula, saya sudah membawa Junyu ke ketinggian baru. Tak lama lagi. Terima kasih. Sesuatu yang kamu tak bisa raih. Bukankah kamu harus merenung dengan baik? Saya merenung. Kalau tidak, kamu terus mengatakan saya tidak bisa. Kamu selalu menghinaku. Kamu meremehkanku. Tetapi sekarang saya berhasil. Apakah kamu tidak merasa kamu salah besar sekali? Ya, saya salah. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu merendahkan orang lain. Kamu memandang rendah aku. Hari ini, aku akan membuatmu di depan semua orang di sini mengaku salah padaku. Aku mengaku salah padamu. Aku telah menggunakan investasi 1 juta ini untuk membuktikan kesuksesanku. Sedangkan kamu harus untuk kebodohanmu. Kesombonganmu mengaku salah padaku. Tuan Chen, kontrak Junyu dan orang yang Anda inginkan sudah siap. Baik, nah. Malam ini pergi ke perusahaan Junyu. Bawa cap perusahaan. Berangkat. Ya, Mau aku akui salah padamu pun bisa. Jadi minta maaf padaku dulu. Karena membuatku muak. Sangat muak. Halangi dia. kakak ipar berhenti. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kakak ipar, masalah ini sebenarnya memang kamu yang salah. Kamu harus minta maaf pada saudaraku. Kesalahan terbesarku adalah tidak lebih awal menjauh dari keluargamu ini. Kakak ipar, kenapa kamu begitu keras kepala? Hanya minta maaf. Tidak menyuruhmu berlutut. Kamu perempuan, kenapa harus begitu kuat? Tak heran kakakku cerai denganmu. Chen Meilin, Apakah kakakmu tidak bilang? bukan dia yang ingin cerai. Tapi karena kakakmu selingkuh, aku merasa dia kotor. Jadi aku ceraikan dia. Tidak menyangka, ternyata orang seperti ini. Kamu kakakku benar. Kamu memang orang kasar. Tidak seperti Nona Baisue. Lembut dan baik hati. Bisa membantu kakakku. Dengan Bai Xue, istri yang baik seperti ini. Pastikan mereka, Jangan berpisah. jangan sampai mereka berpisah. Cukup. Jangan gunakan ini untuk menyindir Bai Xue. Kakak Shiji? Kenapa dia ada di sini, Kak Seji? Tentu saja karena melihat kesuksesan saya, dia merasa tidak rela. Makanya datang ke sini. Tapi saat ini, menyesal sudah terlambat. Saya sedang memaksanya untuk mengaku salah kepada saya. Memang seharusnya mengaku dan minta maaf. Kak Seji, kamu lupa. Betapa sombongnya dia dulu. Sering memanggilku pelakor, mengejek dan menghina saya. Dia juga harus minta maaf padaku. Lin Shu, Hayo Kubenar, minta maaf padanya. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, minta maaf pada Shuer. Dengan membungkuk. Kamu gila. Suruh saya minta maaf padanya? Kamu berkali-kali menghina Shuer. Sarkastik, tidak baik padanya. Kali ini investasi 1 juta dari Junyu dibawa oleh Shuer padaku. Fakta sudah jelas. Kamu membuat kesalahan. Apakah tidak seharusnya mengaku salah? Kesalahan terbesar yang pernah kubuat adalah tidak membunuh. Kalian berdua benar-benar tidak melihat almanak sebelum keluar. Seseorang datang, cegat dia. Chen Shiji, kesabaranku terbatas. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku bilang, kamu harus mengaku salah dan minta maaf. Hei, minta maaf dengan kata-kata. Siapa yang tidak bisa? Kak Shiji, menurutku dia harus berlutut dan minta maaf. Orang seperti Lin Shu, mana mungkin berlutut? Kak Shiji, jangan anggap aku jahat. Aku hanya tidak suka dia memperlakukanmu begitu. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bersama sekarang. Aku ulangi. Minta maaf ke Shuer. Kehidupan sebelumnya karena kamu, Shuer mengalami kecelakaan. Meninggal menyedihkan. Kamu berutang padanya. Kamu harus sujud minta maaf ke Shuer. Chen Shiji, bukan aku yang berutang pada Bai Xue. Bahkan kamu, Chen Shiji, harus memberi penghormatan padaku. Berterima kasih dengan sepenuh hati. Lin Shu, cukup.
Lebih baik kamu sujud. Minta maaf pada Bai Xue. Atau ketika perusahaan kakakku melantai di bursa, kamu tidak punya tempat menangis. Kenapa tertawa? Aku tertawa karena kamu delusional. Kamu Grup Junyu tidak hanya tidak bisa go public, tapi juga akan menjadi Sampah tak berguna. Sampai sekarang, kamu masih keras kepala. Sekarang yang sukses besar adalah aku, sedangkan kamu hanya bisa bicara menakut-nakuti. Kamu pikir aku akan takut dan kembali padamu? Mimpi saja. kembali padaku. Jangan buat aku jijik. Seseorang hentikan dia. Jika hari ini dia tidak minta maaf, jangan biarkan dia keluar. Lepaskan aku. Chen Shiji, berani coba sentuh aku. Sedikit saja. Hei Lin Shu, hanya minta maaf saja. Gampang. Kenapa harus lawan Shi Jie? Abang kami? Lin Shu, aku kasih kamu sisi paling terakhir. Mengakui kesalahan. Oke? Memohon maaf padamu? Itu mudah. Nanti kalau kamu sudah mati. Aku akan berziarah sendiri ke kuburanmu. Tahan dia untukku. Wah, cukup ramai di sini. Selamat ya. Pa Qian, kenapa Anda datang? Apa? Tidak menyambut ya? Tidak, saya harus urus urusan pribadi dulu. Mungkin nanti baru bisa layani Anda. Lepaskan aku. Lin Shu, lihat. Ini Tuan Qian dari Huafeng Group. Bukankah kamu bilang investasi saya ini bermasalah? Lalu kenapa sekarang Tuan Qian datang sendiri mengucapkan selamat padaku? Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu benar-benar tak tahu malu. Tuan Kia ini pernah bilang datang untuk merayakanmu? Jangan coba-coba mengadu domba. Hubungan saya dengan Tuan Qian. Tuan Qian datang untuk ucapkan selamat padaku. betul. Cepat suruh kakakku. Bersujud minta maaf pada Nona Bai Xue. Jika tidak mengganggu Tuan Qian, kakakku tidak akan membiarkanmu. Oke? Aku tunggu dan lihat. Lihat bagaimana kalian tidak melepaskanku. Kenapa kamu begitu keras kepala? Seseorang datang, patahkan kaki dia untukku. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kamu berakting di sini. Aku datang untuk uang. Pa Qian, apa maksud Anda? Apa maksud? Hutang harus dibayar? Itu wajar. Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Kamu pinjam 1 juta dariku. Saatnya mengembalikan. Chen Shiji, apa yang kamu bicarakan? Investasi 1 juta. Apakah itu pinjaman? Tidak, Pak Qian. Bukankah kita tanda tangani kontrak investasi? Kenapa tiba-tiba jadi pinjaman? Bai Xue, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, Kak Shi Jie. Bagaimana bisa begini? Chen Shiji, kamu ini memang lucu. Berani-beraninya menyuruh orang menyerangku. Kamu memaksa aku berlutut untuk minta maaf padamu. Aku sudah memberimu muka. Lin Shu, wanita ini. Kenapa kamu memukul saudaraku? Lin Shu, kamu buat onar lagi di belakang ya. Wanita ini, apa maumu sebenarnya? Apa yang kau inginkan dariku? Sudahlah. Kau membuat telingaku berdengung. Kasih waktu 3 menit. Untuk kumpulkan 1 juta ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar padamu. Sialan. Seandainya tahu Tuan Chen mau uang sekarang, aku tidak akan datang lebih awal. Pendamping setia. Mau kemana? Bai Xue, apa kamu ada hubungannya dengan ini? Katakanlah, Sudah lihat? Ini disebut kemarahan tak berdaya. Bai Xue, aku mau kamu ucapkan langsung padaku bahwa kamu tidak membohongiku. Shi Jie, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Bos Qian, bukankah sebelumnya Anda bilang akan berinvestasi ke Shi Jie sebagai dukungan? Sebuah junyu kecil. Bagaimana bisa minta investasi dari Huafeng saya? Lagi 2 menit? Shi Jie, kamu harus percaya padaku. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Aku tidak mungkin menyakitimu. Jika aku tahu lebih awal bahwa ini pinjaman rentenir, aku pasti tidak akan menyuruhmu menandatangani. Kamu benar-benar tidak tahu. Jika ada setengah kalimat tidak benar, biar aku sepi sampai mati. Tidak berakhir baik. Bos Chen, Anda sengaja buat kontrak jebakan ini. Apakah Anda tidak punya hukum dan aturan?
Chen Shiji, Berhutang dan tidak bayar kembali. itu yang melanggar hukum kan? Benar. Bahkan jika Raja Langit datang, kamu tetap harus bayar utang ke saya. Ayo, beri dia sedikit pelajaran. Jangan pukul. Kak Shiji, kalau tidak, kita minta tolong Lin Shu dulu agar dia bantu kita. Boleh Junyu, dengan cara ini setidaknya usahamu masih bisa diselamatkan. Pasti tidak mungkin. Kenapa? Nona Lin, apakah kamu mau bayar hutangnya? Ipar, aku tahu kamu pasti bisa mengeluarkan 1 juta. Benar kan? Bagaimanapun kakakku dan kamu sudah pernah jadi pasangan. Kamu tidak bisa diam saja. Uangnya sih. Memang ada. Jadi cepat kasih ke Pak Kian. Pak Chen. Pukul. Lebih keras. Dia. Kamu Lin Shu, aku sekarang sangat bersyukur telah bercerai denganmu. Tak kusangka kamu adalah wanita berdarah dingin tanpa perasaan. Pukul dia. Jangan-jangan. Kak Shiji, cepat pikirkan jalan keluarnya. Shu'er baik-baik saja. Aku punya cara. Bisa bangkit lagi. Aku pasti akan bangkit lagi. Gunakan otak babi kamu. Bangkit lagi, ya? Sudahlah, jangan pukul lagi. Kalau terus memukul akan fatal. Berhenti. Aku juga tidak ingin ada korban. Begini saja, aku beri kamu 3 hari. Kumpulkan 1 juta itu. Kembalikan padaku. Kalau tidak, lain kali, aku tidak suka sebaik ini. Ayo pergi. Lin Shu, sekarang kamu puas kan? Kamu tahu kontraknya bermasalah, tapi tidak memberitahu Shiji. Apa maksudmu? Aku hanya ingin melihat dia. Seperti anjing kehilangan rumah. Lin Shu, jangan kira kamu bisa menghancurkanku dengan ini. Suatu hari, aku akan buat kamu menyesal. Semua yang kamu lakukan hari ini. Baiklah. Aku tunggu kamu buat aku menyesal. Manajer Xie, ini adalah lokasi proyek yang perlu kamu inspeksi hari ini. Ayo. Proyek ini sangat penting. Awas semuanya. Xie Linan, ternyata benar kamu. Kenapa tidak bisa bertahan di luar bersiap untuk bekerja di lokasi mengangkat batu bata? Kamu... Xie Linan, kamu memang pecinta sejati. Selalu mendukung Lin Shu, di belakang peduli padanya. Sayang sekali, kamu itu pecundang Lin Shu adalah orang yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Chen Shijie, pikir Chen, tidak ada batasan derajat dan martabat. Katakan saja. Tidak tahu jika Lin Shu melihat kondisimu sekarang. Apa yang dia pikirkan? Tamat dari Jiang University. Sekarang bekerja mengangkat batu di lokasi. Kamu benar-benar luar biasa. Kenapa mengangkat batu bata? Selama itu dari hasil jerih payah sendiri. Setiap sin layak dihormati. Lin Shu, kamu tidak perlu membelanya. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah memegang perencanaan. Proyek senilai ratusan miliar di Yuan Heng Group. Sedangkan Jelinan, sejak lulus, aku tidak pernah mendengar nama ini. Sekarang ternyata, memang tak pantas masuk pandanganku. Chen Shiji. Orang bisa berubah. Nasib juga bisa. Daripada seorang sampah tak tertolong. Aku lebih percaya pada orang tulus dan bekerja keras. Baiklah. Aku ingin melihat kapan tangan dia akan setara denganku. Ayo. Lin Shu. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Lin Shu. Kamu top lagi? Akhirnya tidak. Menyanyiakan waktu belajarku. Tanpa siang malam. Akhir-akhir ini. Hei, Celingan, peringkat kedua loh. Namun, dia juga punya keahlian. Dia selalu tepat di bawahmu. Jangan-jangan dia menyukaimu. Jangan asal bicara.
Maaf. Ngomong-ngomong, setelah lulus, sudah 3 tahun. Kita belum sempat kontak. Aku ingat, waktu SMA, aku selalu nomor 1. Kamu nomor 2. Namun tak terduga, selepas masuk universitas, kamu malah melewatiku. Aku sempat berpikir, orang sehebat kamu, masa depan pasti cemerlang tanpa batas. Dia tak mungkin, seperti Chen Shijie, menyangka aku seorang kuli bangunan. Maaf ya, Bukan maksudku begitu. aku cuman... Tidak. Oh ya, Lin Shu. Dengar-dengar kamu. Sudah cerai dengan Chen Shijie. Benarkah? Ya, aku sudah cerai. Dulu aku buta. Tak bisa lihat. Chen Shijie itu pria brengsek. Sekarang sudah baik. Mulai sekarang, aku akan memanfaatkan waktu muda, lakukan yang kuinginkan. Hati-hati. Maaf ya. Terima kasih ya. Hati-hati. Kakimu terluka. Tunggu aku sebentar. Aku pergi beli sesuatu. Hei, kamu mau kemana? Halo, kamu di mana? Kenapa belum sampai? Sudah sampai. Aku sudah melihat Anda, Pak She. Ini yang Anda butuhkan. Apa yang terjadi? Lin Shu. Maaf sudah menunggu lama. Apa yang kamu beli? Sebanyak ini. Duduklah ngobrol. Kamu ngapain? Jangan bergerak. Kakimu terluka. Biar aku urus. Di kehidupan sebelumnya, di mataku, hanya ada Chen Shijie si brengsek. Tanpa tahu kalau Shelinan selalu diam-diam menjagaku di belakang. Lebih baik kan? Ya. Tinan, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Oke. Tiga tahun 7 bulan. Lin Shu. Akhirnya kita bertemu lagi. Pak She, apa yang membuat Anda begitu senang? Dipanggil beberapa kali tidak merespons. Saya akhirnya menunggu orang yang saya inginkan. Bukan, katakan dengan jelas. Hari ini adalah hari di mana grup Yuan Heng mengumumkan proyek bernilai miliaran sebagai pemenang di puncak acara. Setelah hari ini, nama saya Chen Shiji. Pasti terkenal di seluruh Jiangcheng. Lin Shu. Kenapa dia juga di sini? Oh. Bukankah itu Yuner? Baru lulus, bekerja di sana-sini? Menghidupi pria Lin Shu, kan? Kenapa sekarang ganti cara pikir, datang ke acara kelas tinggi seperti ini untuk cari pria kaya, ya? Chu Mingshuan, kau bilang setelah 3 tahun tidak bertemu, kau masih seburuk biasanya. Menjijikkan ya. Hah! Jangan berakting padaku.
Linshu, kau berpakaian begini, ke tempat seperti ini? Bukan kamu cari jalan pintas untuk mendapatkan dukungan? Hei, bagaimana kalau kau ikut denganku juga? Sebulan 100.000. Lenganku. Hampir patah. Kamu cuma sekelas receh. Berani bicara soal simpanan denganku. Aku peringatkan, kalau berani muncul lagi di depanku, akan kupukul sekali lagi. Aku salah nyonya besar. Aku tak berani lagi. Berhenti. Sepupu. Linshu, beraninya kamu merebut prianya. Bahkan pria aku pun mau diambil. Kamu buta ya? Bisa tertarik pada orang macam itu. Jangan hina aku. Kamu punya selera bagus. Siapa dulu? Demi seseorang yang seperti Chen Shiji yang tak berguna. Rela putus hubungan keluarga. Hasilnya, Chen Shiji lari dengan yang lain juga. Apa hubungannya denganmu? Apa aku tadi? Memicu luka lamamu? Atau selain Chen Shiji, tak ada yang mau padamu? Kamu mau apa? Siapa bilang dia tak laku? Bukan. Kamu siapa? Kami mau ajar perempuan ini. Apanya urusanmu? Aku suaminya. Ku bilang Linshu, kamu sekarang cukup main-main. Kenapa Chen Shiji tak ada waktu temani kamu? Kamu cari pria cantik ini, berlagak bahagia. Masih suami. Kamu benar-benar pikir dirimu tokoh utama drama. Baru cerai berapa lama? Linshu sudah dengan Xie Lin An. Sudahlah sayang. Konferensi hampir dimulai. Ayo kita masuk. Tak perlu dengan orang bodoh buang waktu. Tak apa Lin An? Orang seperti mereka, hanya dengan bicara, sampah. Untuk tunjukkan kedudukan. Kita juga masuk ya. Ayo. Halo. Ini undangan kami. Linshu, kamu dan Xie Lin An, kapan mulai bersama? Di proyek terakhir kan? Terakhir, aku sudah lihat. Kalian berdua aneh. Ternyata benar ada hubungan. Jangan hiraukan dia. Ayo pergi. Aku bilang berhenti. Maaf tuan, silakan tunjukkan undangan. Aku tidak punya undangan. Aku juga tidak butuh undangan. Aku segera jadi bagian dari proyek Triliun Group kalian. Juara pertama. Saat itu, bahkan bos kalian akan undang aku naik panggung. Maaf, peraturan jelas. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Bagaimana mereka bisa masuk? Mereka punya undangan dan tingkat platinum. Kenapa aku tidak boleh masuk? Tidak mungkin. Dia hanya pekerja biasa. Bagaimana bisa ada Linshu, kamu yang memberikannya padanya? Kalau iya, kenapa? Saya cuma ingin bilang, kenapa dulu kamu mudah sekali bercerai denganku? Ternyata kamu sudah lama bersama Xie Lin dan berkomplot sejak lama. Bahkan undangan penting itu juga kamu berikan padanya. Chen Shiji, saya sarankan mulutmu jaga baik-baik. Jangan asal menuduh. Jelas-jelas kamu yang selingkuh lebih dulu. Saya dan Bai Shu benar-benar saling mencintai, tapi kamu yang memisahkan kami duluan. Oh, saya melanggar. Kamu sudah menduga akan bertemu di sini. Jadi kamu sengaja membawa Xie Lin An untuk memprovokasi saya, agar saya balik ke kamu. Bukan Chen Shiji. Kamu pikir kamu pusat dunia? Semua orang harus mengikuti kamu? Saya dan Linshu hanya datang ke forum ini. Linshu, meninggalkanku. Kamu hanya bisa cari orang seperti ini. Jenis orang seperti ini. Kamu yang hanya bisa masuk pesta dengan muka tebal. Apa hakmu? Hina orang lain di sini. Semua lihat kan? Wanita ini mantan istriku. Sejak kami menikah, dia tidak pernah jalankan tugas istri. Bahkan memakai uangku, tanggung pria idaman lain. Sekarang dengan berani bawa selingkuhannya untuk hina aku di depan umum. Kenapa ada istri seperti ini? Jika di masa lalu, pasti ditenggelamkan. Dan juga pria ini tampak baik. Malah jadi simpanan. Dipelihara orang lain. Chen Shiji, kalau berani bicara ngawur lagi, aku tidak akan segan. Bagaimana mau pukul aku ya?
Linshu, selamat ya. Kamu dapat anjing yang setia. Oh, ini Chen Shijie, kamu pikir semua orang seburuk kamu? Kenapa? Apakah aku salah? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu datang hari ini untuk melihat setelah kita bercerai. Hidupku tidak baik. Tapi aku kasih tahu, mimpi saja. Karena tidak lebih dari semenit, aku akan jadi pemenang proposal. Proyek 100 miliar Yunheng Group. Yang pertama, saat itu aku sendiri akan buat Junyu lebih besar. Lebih kuat. Proposal Yuan Heng. Chen Shijie, kamu begitu yakin? Kamu jadi yang pertama? Tentu saja. Kalau begitu biar aku tanya. Kemarin saat proyek Batas waktu dikumpulkan. Apakah kamu terima telepon dari tim proyek? Telepon apa? Jadi tidak terima ya? Chen Shijie, saya bisa dengan jelas memberitahu Anda, juara pertama ini tidak akan Anda dapatkan. selamat datang semuanya. Di konferensi bisnis yang diadakan oleh Yuan Heng Group. Selanjutnya, saya akan mengumumkan Yuan Heng Groups. Perencana proyek senilai miliaran. Pemenangnya, dia adalah Chen Jun. Kelihatannya ya, impian kekayaan seseorang akan hancur. Chen Jun. Bagaimana mungkin Chen Jun? Juara pertama ini jelas milikku. Untungnya tadi tidak membiarkan Anda masuk. Kalau tidak, di pekerjaan saya dalam bahaya. Oleh Anda. Chen Shijie, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana Anda memenangkan penghargaan di kehidupan lalu. benar-benar lagi-lagi tidak membawa ponsel. Halo, permisi, ini Chen Shijie. Tuan Chen, saya dari Yuan Heng Group, pemimpin tim proyek. Begini, perusahaan kami sangat tertarik dengan rencana Anda. Yang dikirim, tapi sesuai aturan. Anda perlu kirim versi cetak secara offline. Paling lambat besok jam 3 sore. Baik, baik. Segera saya siapkan. Halo. Ya, Saya datang untuk kirim materi cetak rencana Chen Shijie. terima kasih atas kerja kerasnya. Linshu, ini ulahmu. Kamu wanita ini ingin memaksa saya sampai mati. Apa Anda pikir Linsu yang membuat masalah? Merebut posisi pertama Anda? Kalau bukan dia siapa lagi? Linshu, apa kamu tahu proyek ini? Sangat penting bagi saya. Proyek ini sangat berharga bagi saya. Anda ingin memaksa saya sampai mati? Chen Shijie, kamu memang terlalu menganggap dirimu hebat. Aku memang menganggap diriku hebat. Linshu tidak suka aku baik. Dia tidak suka aku dan baik-baik. Bahagia bersama. Jadi dia pakai cara yang licik untuk menghalangiku. Chen Shijie, kamu dan sebaik itu. Apa sih kamu itu? Pantaskah aku peduli? Kalau gitu kembalikan posisi pertama itu kepada aku. Baik. Kamu mau tahu kebenaran ya? Gampang. Orang-orang di Yuan Heng Group, semuanya ada di sini hari ini. Berani nggak kamu minta kejelasan? Hai. Siapa kepala tim proyek kalian? Itu dia. Linshu, jangan kira aku percaya. Mari kita konfrontasi sekarang. Aku harap kamu tidak menyesal. Ayo. Itu kau adalah pemimpin proyek grup Yuan Heng. Benar. Ada apa ya? Begini, saya ingin tahu, mengapa proposal proyek senilai miliaran itu pemenangnya adalah Chen Jun? Maaf, bicaralah di sini. Sekarang bisa beritahu saya, kenapa pemenangnya adalah Chen Jun? Apakah ada yang mengganggu? Pak, jangan asal bicara. Yuan Heng selalu adil dan terbuka. Pak Chen Jun bisa menang. Tentu karena proposalnya bagus. Sehingga lolos seleksi internal kami. Lalu Chen Shijie? Chen Shijie. Sepertinya ada nama itu. Proposalnya juga lumayan. Tapi di telepon dia menolak memberi versi cetak offline kepada kami. Pada putaran pertama, kami sudah singkirkan dia. Telepon apa? Bahan apa itu? Linshu, kamu bilang bukan kamu. Pantas saja dari awal,
Kamu tahu saya bukan yang pertama. Apakah itu kamu yang menjawab telepon saya, lalu menolak beri bahan? Chen Shiji, kalau otakmu tidak dipakai, donasikan saja ya. Kamu berikan nomor telepon pribadi. Bagaimana saya bantu menjawab? Maksudmu apa? Halo. Tolong beritahu dia, suara penerima telepon waktu itu, apakah itu suara saya? Meskipun saat itu juga wanita yang menjawab telepon. Tapi suaranya lebih halus. Belum mengerti? Pasti itu orang rumahmu. Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Xue Er. Ini aja dia. Kier sangat mencintai saya. Mana mungkin dia... Kamu yakin? Yakin tidak salah ingat? Pasti tidak salah ingat. Lagi pula, saat itu, orang itu, nada bicaranya sangat buruk. Tidak seperti dia. Bicaranya lembut dan ramah. Xue Er. Bagaimana mungkin Xue Er melakukan hal itu? Lin Shu, pasti kamu sengaja memprovokasi hubungan antara aku dan Xue Er. Kamu menyuruh seseorang berpura-pura jadi Xue Er, menjawab teleponku. Kamu si Jalang. Kamu benar-benar tak masuk akal. Lin Shu, katakan sesuatu. Chen Shiji, kenapa selama ini aku belum menyadari? Kamu bisa begitu curang. Kamu membuat orang mual. Jadi kamu mengakuinya. Lin Shu, kamu wanita picik. Bermaksud jahat. Kamu... Bahkan selai rambut Xue Er tak bisa kamu samai. Dia tidak bisa menyainginya. Aku bicara fakta. Baiklah. Halo, sejauh yang ku tahu, panggilan penting seperti ini biasanya ada rekamannya. Bisakah diputar agar kita bisa mendengarnya? Tunggu sebentar. Akan kucari. Chen Shijie. Kalau bukan dia, kamu harus minta maaf. Gimana mungkin bukan dia? Nanti... Tunggu rekaman keluar. Lihat kamu masih bisa ngelak gimana. Ketemu. Sesuai aturan, Anda perlu secara offline. Sediakan satu salinan cetak. Paling lambat sebelum jam 3 besok sore. Bagaimana menurut Anda? Apa ini semua? Jangan ganggu aku nonton drama. Bai Xue. Bagaimana mungkin Xue Er bisa lakukan itu? Bagaimana dia bisa? Senang? Kaget? Dikhianati wanita favoritmu. Dikhianati. Terima kasih pada wanita ini. Kalau tidak, Lin Shu tak akan tinggalkanmu. Diam kamu. Kamu siapa? Apa hakmu? Komentari hidupku. Keamanan. Syarat anjing gila ini keluar. Biar dia tidak menggigit orang. Menyebarkan penyakit apa. Diam. Lin Shu. Kau pikir dengan berbuat seperti ini, aku akan meninggalkan Xue Er? Kembali ke sisimu. Mimpi. Seumur hidup ini, hanya pantas bersama. Pria tampan tak bermutu ini. Bersama. Seumur hidup tanpa arah, tidak berprestasi. Anda, Tuan Xie. Benarkah Anda, Tuan Xie? Anda juga ikut dalam pertemuan puncak perusahaan kami? Iya, betul. Bersama Lin Shu. Bagus sekali. Silakan naik ke panggung dan katakan beberapa patah kata. Sedangkan kau, hei orang-orang, Ya, buang dia keluar. siap. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Lepaskan aku. Masih juara 1. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Saya merasa sangat terhormat. Memenangkan proyek bernilai ratusan miliaran. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa? Shijie, kelihatan pucat. Apakah kamu sakit? Aku tanya padamu, hari itu saat aku menyerahkan rencana pada grup Yuan Heng. Apakah kamu menerima panggilan telepon? Dan dengan kesal, mematikannya. Telepon. Apa yang kamu omongkan? Kacau sekali. Jangan ganggu ibu nonton drama. Oh, aku memang menerima satu panggilan dan mematikannya. Tapi orang itu terdengar seperti penipuan. Penipuan? Itu dari grup Yuan Heng yang menelepon. Kamu tahu nggak, kamu mematikan panggilan itu, proposal yang aku buat susah payah. Bahkan nggak lulus seleksi untuk dievaluasi. Aku bahkan kehilangan kesempatan. Aku seharusnya bisa menjadi nomor 1. Aku seharusnya mendapatkan bonus 3 juta dan membangkitkan Junyuku. Kenapa kamu bicara keras sekali? Untuk apa sih? Aku kan tidak tahu telepon itu dari Yuan Heng. Kalau salahkan orang itu yang nggak kasih tahu aku dengan jelas. Kamu... Lihat ekspresi ini. Benar-benar marah. Aduh, sudahlah. Shijie, aku tahu aku salah. Jangan marah. Lalu sekarang, mau bagaimana? Kamu tanya aku mau bagaimana? Aku... Bai Shu, kamu tahu nggak? Kamu kehilangan satu-satunya kesempatan kita. Lalu kamu mau aku gimana? Tidak bisa. Lebih baik aku mati saja.
kamu kembali sini. Salahku juga. Salahku tidak sebelumnya. Katakan ke kamu dengan baik. Hanya saja sekarang, tanpa dana itu, bagaimana kita bisa bangkit? Bagaimana kalau kamu coba cari Linshu? Ini aja, Jenggi. Aduh, Namun ketika kamu sebut Linshu, aku malah jadi teringat. Saya dan Linshu ketika menikah, keluarga Lin mengirimkan sekumpulan besar barang antik dan lukisan. Bahkan 1 jinrui, bernilai jutaan. benar-benar, wah, itu bagus sekali. Namun, dengan sifat Linshu, apakah dia akan memberikannya padamu? Ini, karena itu adalah mas kawin. Ya, jadi itu adalah harta milik dalam pernikahan. Besok kita bersama-sama. Ambil mas kawin, kembali semua. Baik. Suamiku, kamu memang punya cara. Terima kasih sudah antar aku pulang. Aku sudah sampai. Jadi kamu, pulanglah. Kamu dan aku tidak perlu bilang terima kasih. Kalau memang harus bilang, juga aku yang terima kasih padamu. Ini terutama berkat kemampuanmu sendiri. Aku hanya menyediakan jalannya saja. Atau aku beritahu dia identitas asliku. Atau aku bilang kepadanya, aku telah terlahir kembali. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Aku duluan, Tidak, kamu duluan. Atau biar aku yang ngomong dulu. Linshu, Biar aku yang bilang, Chen Shijie. Chen Shijie, kenapa kamu ada di sini? bagaimanapun ini rumahku juga. Kenapa aku tidak bisa datang? Sebaliknya kamu, Linshu, berapa lama kita sudah bercerai? Kamu begitu tidak sabar. Mengajak pria pulang, Hubungan aku dan Linshu bersih. Bagaimanapun, bukan urusanmu mengajariku. jadi masih belum selesai ya? Xie Linan, kamu juga tidak lebih baik. Di masa lalu, aku dan Linshu, aku sudah... Mati kau. Si Jige, kamu baik-baik saja? Baik. Sangat baik. Linshu, kamu mencari pria seperti ini untuk menggantikanku ya? Dengan kualitas dan sifat begini. Kamu, Linshu, berani kamu memukulku? Bagaimana jika aku memang memukulmu? Chen Shijie, kalau saja membunuh tidak melanggar hukum. Sudah lama aku akan mengayunkan pisau padamu. Lagi pula, apa perlu aku ingatkan kepadamu? Ini rumahku. Bawa orang sebanyak ini ke sini? Apa maksudmu? Rumah ini juga setengah milikku. Di dalam sini juga ada barangku. Kenapa? Aku tidak boleh datang. Kalian bertiga, ikut aku pergi. Chen Shijie, berani-beraninya kau. Pengacara Jin, segera bawa orang ke sini. Ayo pergi. Ternyata kau datang untuk menuntut barang mas kawin ini ya? Kenapa? Tidak ada uang? Terpojok. Mulai merampok dan mencuri. Kalau iya, kenapa? Aku hari ini memang ingin mengambil barang yang seharusnya milikku. Ambilkan untukku. Bawa pergi untukku. Siapa berani? Chen Shijie, semua barang ini milik pribadi Linshu. Kamu yakin mau membawanya pergi? Lelukon? Lelukon. Karena ini adalah mas kawin. Maka itu adalah milik saya. Kenapa saya tidak boleh pengambilan? Kamu benar-benar bukan orang yang baik. Linshu membiayai kamu kuliah. Dan menemanimu memulai dari nol. Hati nuranimu dimakan anjing. Ya. Ada hubungannya apa denganmu? Pokoknya hari ini, tidak peduli kalian. Setuju atau tidak. Saya akan membawa semua barang ini. Lakukan. Barang-barang ini tidak bisa kamu bawa. Chen Shijie, mas kawin ini tidak ada. Sedikit pun hubungannya denganmu. Kamu pikir saya akan melakukan sesuatu yang tidak yakin? Sebelum datang saya sudah konsultasi dengan pengacara. Saya dan kamu mendapatkan mas kawin. Setelah sertifikat pernikahan, itu adalah harta bersama pasangan. Barang-barang ini seharusnya setengah milik saya. Kamu yakin sekali. Tidak ada kemungkinan lain. Tentu saja. Yang kucari adalah orang terkenal Jiang Cheng. Cepat minggir. Kalau tidak, jangan paksa aku bertindak kasar. Kak Shijie, kenapa kamu banyak bicara dengan mereka? Langsung saja angkut. Cepat bertindak. Apakah kamu baik-baik saja? Aduh, pelan-pelan, ini semua adalah barang antik yang tak ternilai. Tidak apa-apa dengan apa? Masih banyak di sini. Iya, kau benar juga. Shijie, kamu hebat. Dengan barang-barang ini, aku bisa beli banyak sekali. Tas bermerek, pakaian dan perhiasan. Bisa buka perusahaan lagi. Saat itu tiba, kita akan menjadi orang kaya baru, Jiang Cheng. Melesat ke puncak. Tidak lama lagi. Linshu, jangan kira usaha di belakangmu itu bisa menjatuhkanku. Lucu. Aku Chen Shijie, ditakdirkan untuk berhasil. Sedangkan kamu
Kamu tuh hanya perlu berlutut sekarang. Minta maaf padaku. Mungkin aku akan senang. Perhiasan-perhiasan ini mungkin akan kubiarkan satu untukmu. Chen Shijie, jangan salahkan aku tak mengingatkanmu. Apa yang diperbuat orang? Langit lihat semua. Baiklah, biar langit yang menghukum aku. Kak Shijie, yang di atas sudah disapu bersih. Baik. Linshu, semoga kalau jumpa lagi, kamu masih seberani sekarang. Berbicara padaku, Xue. Kita pergi. Tak ada yang bisa pergi. Chen Shijie, aku menuntutmu atas nama hukum. Menyalahgunakan harta orang lain. Tidak. Siapa kamu? Saya pengacara pribadi Miss Lin. Linshu, kapan kamu mempekerjakan pengacara, kamu waspadai aku ya. Ya kamu bahkan membuat orang memaksaku berlutut dan minta maaf. Kamu bisa melakukan hal macam ini. Kenapa aku tidak waspada padamu? Lumayan berani kamu. Tapi meskipun kamu hire pengacara, so what? Pasal hukum sudah jelas. Apa iya dia bisa membolak-balikan fakta? Tuan Chen, menurut perjanjian pranikah Anda dengan Nona Lin, aset-aset tersebut adalah milik Nona Lin. Sebagai aset pranikah, tidak dibagikan setelah perceraian. Apa maksudmu? Apa? Selain itu, perjanjian menyatakan, jika Anda berselingkuh selama pernikahan, Anda juga harus memberi Nona Lin kompensasi 1 juta. Artinya, sekarang Anda berhutang 1 juta pada Linshu. Ini tidak mungkin. Aku sudah bilang, barang-barang ini bukan milikmu. Bukan. Shijie, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang barang-barang ini semua milikmu? Tadi aku baru saja di internet pemesanan 2 tas LV. Aku sekarang bayar pakai apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Padahal sebelumnya, aku pakai uang ini, bantu perusahaan lewat masa sulitnya. Kenapa jadi begini sekarang? Di kehidupan sebelumnya, aku agar kamu tidak terbebani. Pura-pura ada yang tawar harga tinggi untuk beli barang antik ini. Biar kamu gadaikan untuk liquid. Untuk bantu situasi perusahaan. Tapi kenyataannya, Barang-barang ini akhirnya balik lagi ke tanganku. Sayang sekali. Kamu sama sekali tidak mengerti niat baikku. Linshu, kamu tipu aku lagi. Chen Shijie, perjanjian ini juga awalnya kamu sendiri yang menandatangani, pengacara Jin. Bawa mereka ke kantor polisi. Baik, Tuan Chen, silakan. Aku tidak mau pergi. Linshu, katakan padaku dengan jelas. Pokoknya, hatiku tenang. Linshu, aku Chen Shijie seumur hidup akan berseteru denganmu. Apalagi yang kalian tunggu? Usir dia untukku. Lepaskan aku. Shijie. Dan kalian, Tidak usah repot. Kami akan lakukan sendiri. Kalian mau kemana? Kembali. bawa dia untukku. Jangan sentuh pakaianku. Aku bisa jalan sendiri, aduh. Lepaskan aku. Iya, Kakiku, sure kamu baik-baik saja. jauhi aku. Chen Shijie semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, tidak akan berakhir. Seperti hari ini. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Cinsik bagiku. Hanya seorang badut kecil. Tidak berpengaruh banyak. Si saya hanya khawatir. Dia masih punya niat buruk. Terus mengincar mas kawin. Bagaimana kalau begini? Kamu simpan barang-barang ini dulu di tempatku. Pas banget. Kamu juga pindah ke sana. Apa maksudmu? Maksudku adalah Linshu, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Kedepannya, aku akan melindungimu. Si kayu ini akhirnya mau mengaku. Oh, maksudku, aku sebenarnya Baiklah. Linshu, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Cur, kamu mau apa? Anya, Bai Xue, sebenarnya mau apa? Chen Shijie, katamu akan bangkit lagi. Hidup susah seperti ini. Aku sedikit pun tidak bisa tahan lagi. Beri aku waktu lagi. Aku pasti punya cara untuk bisa bangkit lagi. Karena semua jalanmu sudah oleh Linshu ditutup. Aku
Kupikir kau lebih baik berdamai dengan Lin Shu. Lagi pula dia sangat mencintaimu. Kau hanya perlu kembali mencarinya, dia pasti akan memaafkanmu. Saya sudah bilang semuanya. Saya tak akan mencarinya lagi. Bisakah kamu tidak bertindak tidak masuk akal? Ya, sekarang saya adalah menghadapi kesulitan. Bukankah karena proyek yang kamu perkenalkan, proyek itu membuatku kehilangan Junyu. Keadaan menjadi begini seperti sekarang ini. Jadi sekarang kamu menyalahkan saya? Apa saya salah? Chen Shijie, dasar bajingan. Saya demi kamu, rela dipanggil selingkuhan, tetap di sampingmu. Sekarang karirmu sendiri, berantakan. Kamu mau menyalahkan saya atas semuanya? Tapi kamu selalu menyuruhku pergi mencari Lin Shu untuk uang. Apa mungkin, seperti yang Lin Shu katakan, kamu hanya peduli tentang uangku? Ya, memang saya peduli pada uangmu. Sekarang saya akan cari pria yang lebih kaya darimu. Bai Xue, saya tidak bermaksud begitu. Lepaskan. Lin Shu benar. Yang kuinginkan hanyalah uangmu, karena kamu tidak bisa memberikannya. Kehidupan mewah yang ku mau. Kenapa aku harus tetap di sini? Sudah, kamu tidak boleh pergi. Bukankah itu hanya kehidupan mewah? Aku bisa memberikan, meski jalan ini tidak bisa kutempuh. Tapi dengan kemampuanku, aku masih punya banyak peluang. Semua ini sungguh sudah sering kamu katakan. Berkali-kali, aku tidak mau mendengarnya lagi. Tunggu sebentar, aku terima telepon. Halo, saya dari Wansheng Group, Kepala Departemen Proyek. Untuk sebelumnya, proposal proyek yang Anda kirimkan sangat menarik perhatian kami. Apakah besok pagi, jam 10 ada waktu untuk janjian? Wansheng Group. Kenapa belum tidur? Aku lagi menyusun beberapa proyek terbaru perusahaan. Dokumen. Siap kirim ke perusahaan peringkat atas. Lihat. Bisa dipakai mereka enggak? Dapatkan investasi untuk Junyu kita. Mari, saya lihat. Lihat ini. Proyek ini direncanakan begini. Tuan Chen Shijie masih mendengarkan? Baik, tidak masalah. Walau kamu punya bantuan Lin Shu, pada akhirnya, aku tetap mengandalkan kekuatan sendiri. Meraih kemenangan. Baik, sampai bertemu jam 10 pagi besok. Siapa itu? Wansheng Group. Wansheng Group. Perusahaan itu perusahaan pertama di Jiangcheng. Wansheng Group adalah yang nomor 1. Oh, sebelumnya, aku kirim proposal. Mereka bilang sangat tertarik. Minta aku besok pagi. Bicara lebih detail. Jadi, kalau begitu, kamu bisa bangkit lagi. Aduh, maaf ya. Kak Shijie. Barusan aku asal bicara. Aku tahu, Pashui. Kamulah yang terbaik. Di kehidupan ini, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Melindungimu sepenuhnya. Pak Tua, cepat lihat, apakah itu menantu kita? Shijie. Yang itu Shijie, buka perusahaan baru lagi. Ah, si Xiaoshu. Kenapa tidak bilang ke kita ya? Iya, benar. Aku akan telepon Shiji. Halo, Shijie, ini aku. Sudah lama sekali tidak pulang untuk makan. Semua salah Xiaoshu, tidak membawamu pulang. Apa kamu dan Xiaoshu bercerai? Baik. Sekarang juga aku telepon. Segera suruh dia pulang. Bagaimana dengan yang ini? Bagus. Maaf ya. Aku terima telepon sebentar. Halo Ma, kenapa? Lin Shu, beraninya kamu? Berani-beraninya cerai diam-diam. Aku perintahkan kamu segera. Pulang sekarang. Jelaskan semuanya pada kami. Bagaimana mereka tahu? Aku sudah cerai dengan Chen Shiji. Ada apa? Maaf ya, Lin An. Hari ini aku tidak bisa makan denganmu. Ada hal mendadak di rumah. Aku harus pulang dulu. Baik, silakan kamu urus dulu. Halo, periksa apa yang terjadi di rumah Lin Shu. Apa yang terjadi? Baik, Taruhkan semuanya pada angka besar. Satu taruhan 1 juta. Tidak percaya. Tidak bisa bangkit hari ini. Aneh, Xue Er kenapa tidak angkat telepon? Lupakan. Tidak menunggunya lagi. Lin Shu, sekarang giliranmu untuk jadi bahan tertawaan, bukan? Hahaha. Aku benar-benar tidak tahu. Ayah, Ibu. Aku pulang. Chen Shijie. Apa yang kau lakukan di sini? Biasanya kamu memang begini, ngobrol sama Shiji.
Jujur aja, sebenarnya di antara kalian terjadi apa? Chen Shijie, kamu menjijikkan sekali. Datang ke rumahku ngadu. Lin Shu. Kali ini kamu salah. Orang tua sengaja. Oh, tidak. Sekarang harusnya om dan tante. Sengaja undang aku ke sini. Benar, Linshu. Aku yang minta Shiji datang. Sebaliknya kamu, Linshu. Kalau bukan karena aku lihat online, perusahaan baru Shiji. Telepon, minta dia datang. Masalah cerai ini, sampai kapan kamu mau sembunyikan dari kami? Lin Shu, kamu bilang, apa kamu sudah cerai dengan Shijie? Ayah, ibu. Kenapa kalian nggak tanya? Kenapa dia? Tentu dia yang selingkuh duluan. Om, tante, kalian mungkin belum tahu ya. Lin Shu sudah sejak lama dengan seseorang bermarga Xie, pria tampan berkedok. Bukan hanya untuk cerai, tapi setelah menikah, selalu menjebak, membuat Junyu Group yang aku dirikan. Hancur. Tapi untungnya, dengan kemampuanku, aku mendapatkan perhatian dari grup besar. Sehingga pekerjaanku sekarang lebih besar, lebih kuat. Lin Shu, menurutmu yang Shiji bilang, benarkah itu? Anda lebih memilih percaya orang lain daripada percaya anak kandung Anda sendiri. Benar. Sekarang saya tanya, yang Shiji bilang, benarkah itu? Benar atau tidak? Apa bedanya? Di hati kalian. Saya memang orang seperti ini kan? Linshu, kamu benar-benar bingung. Shiji sekarang sangat sukses. Di masa depan pasti masuk jajaran terbaik nasional. Saat itu, banyak gadis akan mengejarnya. Saat itu, kamu menangis pun tidak sempat. Takutnya Chen Shiji takkan sampai saat itu. Menurutku ya, hal ini belum jadi masalah besar. Belum banyak yang tahu. Bagaimana kalau kalian berdua rujuk kembali? Apalagi, Apa? kamu tidak mau? Belum lagi keluarga dan posisi sosial Shijie, mana yang kurang darimu? Lagi pula, aturan keluarga Lin pertama. Tidak boleh melakukan hal memalukan bagi keluarga Lin. Kalian sekarang tiba-tiba bercerai. Kalau sampai orang lain tahu, tersebar. Lihat saja wajah tua ibumu. Mau taruh di mana? Iya, Linshu. Masa kamu mau skandalmu itu diketahui semua orang? Aku dan ayahmu menyuruh kalian rujuk, juga demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Kalian demi kebaikanku. Atau demi kalian yang disebut harga diri. Kurang ajar? Cepat minta maaf pada Shiji. Bujuk dia memaafkanmu. Bujuk dia rujuk lagi denganmu. Aku tak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Berani menjawab. Aku tak salah. Yang salah itu Chen Shiji. Dan jangan kira karena kau ayahku, bisa senaknya menghukumku. anak tak berbakti. Kurang ajar? Seseorang. Hukum keluarga. Tahan dia. Maafkan Nona besar. Anak tak berbakti. Menggugat cerai tanpa izin. Membuat malu keluarga Lin. Melawan orang tua. Tidak menurut perintah ayah. Apakah kamu tahu salahmu? Su, akuilah kesalahanmu. Sekarang ayahmu dan Shiji, semua ada di sini. Asal kamu mau mengaku salah. Mereka semua akan memaafkanmu. Aku tidak bersalah. Linshu, kamu tahu, apa yang paling aku benci darimu adalah saat kamu sekarang. Jelas tahu dirimu bersalah, tapi tetap saja tidak mau mengaku. Kenapa kamu pikir semua orang harus mendengarkanmu? Dulu kamu bilang Xuer, mengikutiku demi uangku. Dan bilang aku tidak mungkin sukses besar. Tapi sekarang, kamulah yang berlutut di depanku, meminta maaf padaku, meminta pengampunanku. Nasibmu Linshu akan selalu berada di tanganku Chen Shiji. Chen Shiji, kamu benar-benar membuatku muak. Sampai sekarang masih keras kepala ya? Paman Lin, Anda lihat kan, bukan aku yang tidak memberi kesempatan kepada putrimu. Tapi, putrimu sangatlah keras kepala. Kuhajar engkau? Anak durhaka. Cepat, lebih cepat lagi. Pas, Xie. Ini sudah kecepatan paling cepat. Linshu, kumohon jangan terjadi apa-apa padamu. Jangan pukul lagi. Jika terus dipukul, bisa mengakibatkan kematian. Anak durhaka. Apa kamu mengaku salah? Aku akui.
Aku akui kesalahan. Terbesarku seumur hidup adalah bertemu denganmu. Chen Shijie. 5 tahun. Aku bersamamu 5 tahun. Kuliahmu, kudukung sepenuhnya. Ku rela tinggalkan bisnis keluarga untuk menikah denganmu. Membantumu memulai usaha. Ku selalu membantumu mengatasi berbagai kesulitan. Sekarang kau bilang padaku, aku yang salah. Sebenarnya siapa di antara kita yang salah? Tentu saja kamu yang salah. Kalau bukan karena kamu terus mendesakku. Bagaimana mungkin aku sampai ke titik ini? Belum lagi kamu masih berhutang nyawa pada Xuer. Apa yang kamu lakukan pun tak cukup. Kamu juga membunuh orang. Lihat, aku tidak akan. Hentikan. Siapa berani menyentuh wanita Shilin An? Siapa berani bergerak? Xie, Lin Shu, kamu baik-baik saja? Kepung semua penghuni keluarga Lin. Jangan biarkan satu orang pun pergi. Ini adalah rumah keluarga Lin wilayah, orang terkaya. Jangan harap bisa semena-mena. Hanya keluarga Lin. Di mata Direktur Xie. Belum ada apa-apanya. Direktur Xie. Bodoh orang di depan ini adalah peringkat teratas perusahaan nomor 1. Grup Wansheng Direktur. Dia ternyata adalah Direktur Grup Wansheng. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu Direktur Grup Wansheng? Ini Lin Meiji. Dia sebelumnya membantumu menulis surat rekomendasi. Tapi siapa yang tahu, kamu sama sekali tidak tahu menghargainya. Kalau begitu, aku akan membuatmu dengan mata terbuka, melihat semua yang kamu peroleh. Lenyap dalam sekejap. Omongkan. Cabut semua hak istimewanya. Mulai hari ini keluarga Chen di-ban di seluruh kota. Ya. Perintah dari Presiden. Mulai hari ini, Bennett keluarga Chen. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu jadi Presiden Grup Wansheng? Gawat, Mr. Chen. Grup Wansheng menolak investasi pada kami. Dan kerjasama dengan kami juga dibatalkan. Apa yang kamu katakan? Sudah ada karyawan memulai pengunduran diri. Kalau ini terus berlanjut, keluarga Chen kami benar-benar akan habis. Jangan panik dulu. Kamu stabilkan di sana. Di sini aku yang urus. Kamu pikir ini bisa menghancurkanku? Saya beritahu Anda tanpa Anda. Wansheng Chen saya masih bisa berdiri kokoh. Saya akan jujur kepada Anda. Di rekening Chen saya, setidaknya ada 50 juta. Uang ini cukup bagi saya untuk melewati krisis ini. Benarkah? Tentu saja. Kenapa lagi? Habis sudah, Pak Chen. Rekening perusahaan kosong. Apa maksud Anda? Bagaimana bisa uang habis? Di rekening ada hampir 60 juta. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Nona Bai, menurut aliran dana, Nona Bai mengambil semua uang. Saldo perusahaan tidak cukup. Kita harus membayar denda pelanggaran kontrak perusahaan lain. Sekarang bagaimana Bak Chen? Chen Shijie. Sudah lama saya bilang, Bai Shui itu bukan orang baik. Apa Anda sekarang percaya? Lalu apa? Setidaknya dia masih hidup. Lin Shu, kamu pikir semua orang sepertimu egois dan sempit. Kamu tak bisa bayangkan. Melihat langsung orang yang kamu cintai mati di depanmu. Itulah rahasianya. Keras kepala. Lempar dia keluar. Lin Shu, aku bawa kamu ke rumah sakit. Xiao Shu, aku tahu. Sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Tapi pada akhirnya, aku dengan ayahmu demi kebaikanmu. Kamu tahu, sudah punya pacar baru. Kenapa tidak bicara dengan kami? memang benar. Bagaimanapun juga, keluarga Xie kalian, salah satu yang teratas di kota, merupakan keluarga besar. Jika kami tahu, kalian bersama, bagaimana bisa kami... Sudahlah, bicara berputar-putar. Akhirnya kamu merasa Xielingan Lebih punya harapan daripada Chen Shiji. keluarga Xi lebih kaya dari keluarga Lin. Makanya kamu berpura-pura baik? Xiao Shu, bagaimana kamu berbicara dengan ayahmu? Apa aku salah bicara? Kamu dan kamu, kalian sama dengan Chen Shiji. Sama sekali satu jenis orang. Egois. Munafik. Tidak layak jadi orang tuaku. Benar-benar menjijikkan. Mari kita pergi. Lin Shu, Paman Lin. Karena menghormati Lin Shu, aku memanggilmu Paman. Semoga mulai sekarang berperilaku baik agar keluarga Lin aman. Jika tidak, tanggunglah akibatnya. Saudara Wang, berapa lama lagi? Saya sudah tidak sabar. Ingin tenang Chen Shijie. Si pecundang itu Paling lama seminggu. Tunggu sampai anak ini, semua hartanya dipindahkan ke luar negeri, dan urusan imigrasinya selesai. Kita pakai uang anak ini, bersenang-senang di luar negeri, dan tidak kembali lagi. baiklah. Memang Kak Wang punya cara? Bai Shui, Shi Shijie. Kenapa tiba-tiba kembali? apa yang terjadi dengan perusahaan? Dan juga, siapa dia? Aku tanya siapa dia? Kenapa kamu teriak-teriak? Xiao Jian ya, sudah sering dengar Xiao Sui bicara tentang kamu. Nama saya Wang. Kamu bisa panggil saya Bos Wang. Aku tidak peduli siapa kamu.
Kenapa kamu tuh ada di rumah kami? Dan juga siapa hubungan kamu dengan Syu'er? Apa hubungan sebenarnya? Aku yang mengajak Bos Wang datang. Kenapa? Aku undang Bos Wang ke rumah untuk bicara bisnis. Kenapa? Kenapa kamu harus teriak-teriak? Bicarakan kerjasama. Apakah kerjasama harus dibicarakan di rumah? Kalau tidak, mau bagaimana? Tunggu kita berdua lanjutkan pembicaraan di ranjang hotel, baru kamu puas. Syu'er, Aku dengan susah payah baru bisa mengundang Tuan Wang ke rumah, supaya dia mau investasi ke kita berdua. Chen Shijie, jika kamu sampai sebatas ini pun tidak percaya, maka kita putus. tidak. Syu'er, bukankah aku khawatir padamu? Kamu terlalu polos. Aku takut kamu tertipu. Jumlah 50 juta itu adalah semua harta kita. Bagaimana bisa semua diberikan padanya? Patek Philippe Nautilus. Berharga 60 juta. Jam tangan istimewa. Xiao Xue, 50 juta ini tidak terlalu menarik buatku. Dulu ku janjikan akan membawa kalian untuk berinvestasi. Semata-mata karena kalian pasangan muda yang membuatku terkesan. Karena hubungan kalian, namun jika Xiao Chen tidak percaya padaku, kalau begitu lupakan saja. Jangan. Xiao Chen, 50 juta sudah dikembalikan. Tidak mengganggu. Pamit dulu. Tuan Wang, Anak muda. Trik ini disebut manuver mundur. Tidak percaya kamu tidak terpancing. Syu'er, jangan marah. apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku mengambil semua uangmu? Bukan. Tuan Wang ini, kami belum pernah bicara sebelumnya. Bagaimana jika dia penipu? Penipu? Apakah penipu akan mengembalikan uangmu? Tidak mungkin. Penipu pasti sudah kabur dengan uangmu. Kamu kira Tuan Wang peduli sama uangmu yang sedikit itu? Yang ikut bisnis dengannya? Semuanya punya modal jutaan. Hanya karena aku lihat bisnismu belakangan ini kesulitan, aku berusaha keras. Dengan susah payah. Menarik investasi untukmu. Tapi lihat, kau malah merusaknya. Syu'er, jangan menangis. Semua salahku. Sekarang omongan ini berguna? Kalau Tuan Wang tidak membantumu, aku penasaran bagaimana kalian bisa bangkit. Syu'er, sebenarnya Tuan Wang ini, presiden dari grup mana? Aku akan menyelidikinya. Jika dia memang kuat, aku akan cari cara memohon padanya lagi, agar dia membantu kita. Tidak perlu diselidiki. Tuan Wang bukan bos. Dari grup manapun. Dia adalah X. Apa X? Aduh, apalagi X itu? Orang terkaya nomor 1 di dunia. Si kayak misterius itu X. Iya, itu dia. Tidak ada satu perusahaan pun di bawah namanya, tapi semua perusahaan Fortune 500 miliki sahamnya X. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Berarti aku bodoh. Aku tertipu. Aku tak berguna. Aku tidak bisa membantu kamu. Aku kalah jauh dari Lin Shu itu. Syu'er, jangan ngomong sembarangan. Lin Shu tidak bisa dibandingkan denganmu. Iya, kamu adalah pasangan yang hebat buatku. Kalau Wang benar-benar X, apa yang perlu ditakuti dari seorang kecil Shilinan? Benar. Saat itu terjadi, kita pasti bisa menginjak pasangan buruk itu. Linan, kenapa kamu membawaku ke sini? Lin Shu, ada sesuatu yang harus aku akui padamu. Sebenarnya, aku adalah X. Oh, Yang ada dalam daftar kaya. Peringkat pertama X. Di luar tampak, aku hanya presiden Wansheng Group. Padahal sebenarnya di seluruh dunia, aku punya bisnis. Hal ini, selain manajer Sun, bahkan orang tuaku saja tidak tahu. kenapa kamu beritahukan padaku? Semuanya milikmu. Aku tidak mau menyembunyikan kekayaan sebelum menikah. Siapa yang mau menikah denganmu? Sayang, jika kita menikah nanti, jangan sia-siakan kecerdasan dan bakatmu. Tidak peduli apapun cita-citamu, apapun ambisimu, aku mendukungmu. Kehidupan sebelumnya. Aku menyerah pada karirku. Kamu lelah suamiku? Aku buatkan sup untukmu. Kamu istirahat dulu. Sebentar lagi siap. Oke. Ayo. Menyia-nyiakan bakatku. Sayang, istirahatlah. Aku akan begadang mengerjakan desainnya. Mengorbankan segalanya? Aku buatkan sandwich untukmu. Kapan kamu pulang? Kamu minum alkohol. Aku segera menjemputmu. Sayangnya percayakan ke orang yang salah. Ada apa? Sudah terharu? Sebentar lagi, manajer Sun akan memberitahumu seluruh aset dan bisnisku. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku jadi asisten kecilmu. Asisten kecil tidak dapat gaji ya. Ayo pergi.
Shijie, perusahaan ini khusus untuk miliarder top, mengelola aset. Kamu pasti pernah dengar kan? Yang di bawah nilai kekayaan 100 miliar. Tidak berhak masuk. Kalau bukan karena Pak Wang, seumur hidup, aku mungkin tidak bisa masuk. Ayo pergi. Satpam sudah kubayar. Setelah adegan ini selesai, uang anak ini akan diserahkan padaku. Aduh, Pak Xie, Anda datang. Saya sudah siapkan semua materi. Nyonya Pak Xie, silakan duduk. Nyonya, ini semua dari Pak Xie. Aset dan bisnis. Silakan pilih sesuka Anda. Bila ada perusahaan lain yang Anda suka, saya akan membelinya untuk Anda. Lingan, saya lihat Anda punya beberapa yayasan amal. Saya ingin beramal. Baiklah, Sis. Anda sangat baik hati. Pasti bisa jadi dermawan. Nyonya, tunggu sebentar. Saya akan membuat kontrak agar yayasan amal ditransfer atas nama Anda. Tempat yang begitu mewah. Bagaimana bisa ada tikus got yang masuk? Lingan, saya tak ingin melihat mereka. Datang lain kali saja. Terserah Anda. Hei, mana apa? Mencurigakan. Katakan, bagaimana bisa masuk? Maaf, kami masuk dengan cara sah dan terang-terangan. Xie An, sebuah grup Wansheng. Dengan aset kurang dari puluhan miliar. Apa hakmu ada di sini? Lalu apa hakmu? Pak Wang, dia adalah Xie An. Mengelola sebuah grup kecil Wansheng. Sombong dan angkuh, selalu menentangku. Kenapa sial sekali? Bukankah ini akan ketahuan? Pak Wang, Skala grup Wansheng terlalu kecil. Tidak layak untuk kuinvestasikan. Lin Shu, dengar itu. Seorang Xie An tidak layak mendapat perhatian Pak Wang. Kalau bukan karena Xuer, aku mana bisa bertemu dengan Pak Wang? Orang besar seperti ini. Selamat untukmu. Jangan pura-pura. Acuh tak acuh. Xuer selalu membantuku agar aku sukses. Dan kamu selalu menyeretku ke dalam jurang kemerosotan. Ini beda kamu dan Xuer. Kak Shijie, asal bisa bantu kamu, aku rela lakukan apapun. Shen Shijie, kamu memang suka lupa setelah sembuh. Aku ingat terakhir kali dia bantu. Hancurkan rencana kamu. Sebelumnya, dia bantu jual murah dunyu. Lupa semua. Ngomong apa kamu? Mau adu domba hubungan aku dan Kak Shiji? Kak Shiji, bukan begitu. 2 kali sebelumnya aku salah. Maksud baik jadi buruk. Xuer, aku tahu. Kamu selalu ingin yang terbaik untukku. Tidak seperti beberapa orang. Selalu tidak mau lihat aku baik. Kamu masih bisa tertawa. Bagaimana mungkin ada wanita sejahat kamu di dunia ini kalau bukan karena kamu? Aku dan Xuer sudah lama bersama dan jadi sukses. Sekarang tidak ada yang menghalangi kalian. Pergi dan bahagia bersama. Aku menunggu lihat kamu jadi sukses. Segera. Kamu pikir kamu menemukan seorang presiden grup Wansheng? Sudah hebat. Dia sama sekali tidak sebaik aku. Tidak lama lagi, dia bahkan tidak bisa memandangku. Sudah selesai belum? Belum, Xie An. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan aku? Mimpi. Kamu hanya bisa memungut sampahku. Kamu yang sampah itu. Saudara Shijie. Xie An, kamu gila. Berani memukulku. Tuan Wang, Anda harus bantu aku. Shojin Temangku. Bukan seseorang yang bisa kamu ganggu sesuka hati. Kamu bukan siapa-siapa ya? Ya kau tidak tahu kasih pun yang kau hadap. Bos Wang adalah X. Itu adalah daftar kekayaan. Peringkat pertama X. Xiao Chen, bukankah sudah kukatakan, jangan ungkap identitasku. Bos Wang terhadap orang bermata anjing ini yang meremehkan pria dan wanita. Jika tidak membuka identitas asli Anda, mereka mungkin tidak hormat kepada Anda. Kau bilang kau adalah X. Ya, betul. Xie An. Sekarang menyesal kan? Berani pukul aku. Cepat minta maaf padaku sambil berlutut. Kak Shijie, bagaimana kalau lupakan saja? Kenapa harus dilupakan? Aku temannya Bos Wang. Dia pukul aku harus bayar konsekuensinya. Cepat minta maaf padaku sambil berlutut. Memang benar-benar sepasang. Tidak menangis sebelum melihat peti mati. Aku beritahu kamu, Tuan Wang hanya perlu menggerakkan jarinya. Perusahaan Wansheng kalian akan hancur lebur. Kau begitu yakin? Dia adalah X. Kalau bukan siapa? Apa tempat ini? Semua keamanan di sini sangat hormat pada Pak Wang. Sangat sopan. Dia bukanlah X. Masa kamu adalah
Oh, begitu. Aku mengerti. Mengerti. Segera berlutut padaku. Keluarga Xie kalian masih bisa bertahan. Kalau tidak, Shijie, Kak Shijie, menurutku lebih baik lupakan saja. Kita tidak perlu selevel dengan mereka. Xuer, aku tahu kamu baik, tapi aku sudah tahan dengan mereka terlalu lama. Aku sama sekali tak bisa tahan. Xie Ringan, kamu berlutut atau tidak? Siapa yang harus berlutut? Siapa kamu? Aku manajer senior di sini. Habis sudah. Sekarang akan ketahuan. Manajer Sun, dua orang ini tidak tahu dari mana mereka menyusup berani terhadap Tuan Wang. Tidak sopan. Kau tahu identitas asli Tuan Wang? Dia itu X. Maksudmu? Dia itu X. Iya. Lalu, kedua orang ini tidak sopan pada X. Benar kan? Itu manajer Sun. Sebenarnya tidak masalah besar. Jadi tak perlu repotkan Anda. Tuan Wang, Anda terlalu rendah hati. Kalau tidak semua orang akan tidak sopan padamu, manajer Sun, ini harus ditangani serius. Kalau tidak, posisimu juga tak aman. Dan kamu siapa? Bagaimana kamu masuk? Aku teman Tuan Wang. Tuan Wang akan investasi denganku. Tak lama lagi, aku juga jadi tamu istimewa di sini. Tampaknya kamu sudah yakin. Tuan Wang ini X. Kalau tidak, Tuan Wang, kau bukan palsu kan? Saya, kamu tidak akan menipuku kan? Aku... Chen Shijie, Bukankah kamu sangat percaya padanya? sebenarnya... Diamlah. Jangan coba-coba memprovokasi hubungan antara aku dan Cher. Kata-katamu tidak akan kupercayai sedikit pun. Baik. Anggap saja aku ikut campur. Terserah kamu. Saya, sebenarnya ini bagaimana? Bagaimana bisa manajer di sini tidak mengenal Mr. Wang? Itu, Bro Shijie. Mr. Wang, dia adalah X. Hanya saja Mr. Wang biasanya sangat rendah hati. Jadi manajer di sini tidak mengenalnya. Saya tidak kenal X. Saya hanya memberitahu yang sebenarnya. X yang sebenarnya adalah... Wah, Mr. Wang. Anda biasanya terlalu rendah hati. Aku hampir tidak mengenalimu. Begitu aku segera akan mengatur ruang VIP. Tunggu sebentar. Akan kupersilahkan minum teh sebagai permintaan maaf. Pak Wang, Anda benar-benar X ya? Manajer Sun ini bagaimana bisa mengurus seperti ini? Ya Kak Shijie. Sudah kubilang kan, Pak Wang adalah X. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Tentu saja. Ini orang terkaya nomor 1 dunia. Apakah aku sedang bermimpi? Pak Wang, mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda. Linan, kita pergi yuk. Ayo pergi. Pergi. Mau kemana? Sudah tahu kan, Pak Wang adalah X. Masih belum. Cukup! Pak Wang, Bang Shijie, kamu bingung ya? Pak Wang itu orang besar macam apa? Kita tidak perlu pakai hal kecil ini. Buang waktu Pak Wang. Kalau sampai Pak Wang tidak suka, bisa jadi tidak baik. Kamu tidak lihat Pak Wang. Sekarang sudah tidak sabar. ya. Xuer memang paling berpikir ya. Saya ini juga dibuat pusing oleh pasangan ini. Sampai hilang akal. Hampir hilang besar karena kecil. Bang Shijie, asal Pak Wang mau bantu kita sekarang. Nanti pasangan ini pastinya bisa kamu injak di bawah kaki. Perlukah sampai seperti hari ini? Biarkan Pak Wang membela kita. Bukan begitu. Xuer, untung ada kamu ya. Linshu, Xie Ling-an, hari ini saya tidak ingin kamu menghancurkan suasana hati Pak Wang. Jadi saya biarkan kalian kali ini. Tapi saya beritahu kamu, setampai kamu saya akan lebih sukses. Lebih kaya dan bahagia. Saat itu jangan minta saya kembali kepadamu. Tidak akan terjadi. Pergi. Pak Wang tidak tahu bahwa manajer Sun sedang mempersiapkan ruang VIP di sana. Kita Harus menunggu dia? tidak heran ini orang terkaya di dunia. Sungguh mengagumkan. Cepat pergi. Bro Shijie, saya dengar dari Pak Wang bahwa pendapatan ini akan meningkat 10 kali lipat dalam 3 hari. Benar. Saya akan investasikan 50 juta. Semua. 3 hari. Setelah 3 hari, aset kita akan mencapai 1 miliar. Saya tahu, maksud saya. Jika investasi ini punya laba setinggi ini, memasukkan hanya 50 juta. Apakah terlalu sedikit pelit? Tapi kita cuma punya 50 juta. Kalau tidak bisa, pinjam sedikit. Pinjam rentenir juga tidak apa-apa. Atau 3 hari, bisa lipat 10 kali. Seberapa banyak pun kita bisa bayar. Tidak bisa. Ini terlalu berisiko. Kak Shijie, bekerja sama dengan Pak Wang.
Masih takut rugi? Kenapa ragu? Biar aku pikir lagi. Pikir lagi. Baiklah. Aku ingin melihatmu. Cepat bangkit. Membuat Shelina dan Linshu tidak berani mengganggumu lagi. Xue Er. Kak Sejie, waktu itu aku melihat mereka mengganggumu. Aku sungguh sangat sedih. Semua salahku yang tidak berguna. Aku tidak bisa bantu kamu. Xue Er. Kau baik sekali. Pasangan ini terlalu lama senang. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Kita bersama-sama injak mereka berdua. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa tidak bisa hubungi Pak Wang? Aku bertanya padamu, apa yang terjadi sebenarnya? Aduh, kenapa bicara keras begitu? Itu semua asetku. Aku gadaikan perusahaanku. Semuanya sudah digadaikan. Aku bahkan pinjam dari rentenir. Baru terkumpul 1 miliar. Kenapa panik? Pak Wang sudah hubungiku lewat telepon. Apa kata Pak Wang? Pak Wang bilang, investasi ini sangat sukses. 3 hari lagi untung 20 kali. Benarkah? Lalu kenapa Pak Wang tidak angkat teleponku? Pak Wang sibuk sekali. Dia pasti sedang sibuk. Kalau tidak percaya, coba telepon sendiri. Oh shit. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Jangan ganggu Pak Wang lagi. Kenapa Pak Wang lamban sekali? Untung Chen Shiji cukup bodoh. Kalau tidak pasti ketahuan. Nah, Xue Er, masih ada uang, enggak? Mau ngapain? Aku nggak ada uang. Beberapa hari lalu kan, aku kasih 200.000. Maksudmu apa? Kamu kira aku ngabisin uangmu ya? Masih anggap aku sebagai pacarmu. Xue Er, kamu juga tahu, aku baru pinjam rentenir. Kartu kreditku juga harus dibayar. Uangku kan di Pak Wang. Kamu kan punya beberapa teman. Pinjam dulu sedikit dari mereka. Pokoknya beberapa hari lagi, kita bakal kaya raya. Teman-temanku itu, entah kenapa tiba-tiba aneh. Setelah tahu aku cerai dengan Linshu, mereka semua putus hubungan denganku. Mereka itu memang manis sekali. Jangan khawatir Bro Shije. Kita ini sedang berada dalam kegelapan sebelum fajar. Setelah kita melewati masa ini, semuanya akan membaik. Kalau benar-benar terpaksa, aku akan menemanimu bekerja. Kita bersama-sama menghadapi kesulitan ini. Bagaimana? Xue Er, kamu memang perhatian padaku. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ah Cheng. Kalau memang tidak ada cara lain, pinjami aku uang sedikit. Beberapa hari lagi akan aku kembalikan. Shiji. Hanya bisa bantu darurat, tidak bisa bantu orang miskin. Dan setahuku, kamu punya banyak utang rentenir kan? Itu adalah investasi saya. 3 hari kemudian, 3 hari lagi, saya akan jadi miliarder. Saat itu, saya akan kembalikan semuanya dengan bunga berlipat. Saya kenal X. X tahu nggak? Dia orang terkaya di dunia. Saya ikut investasinya. Saya menaruh semua aset saya. Saya taruh semuanya. Yang namanya X, terkait sama Bai Xue kan? Dia hampir celakakan kamu. Kamu tahu nggak? Saya nggak ngerti kenapa. Kamu cerai sama Linshu demi dia. Diam. Saya nggak izinkan kamu. Ngomong dia hina. Dan jangan di depanku. Ngomongin buruknya Xue Er. Saya nggak pinjam uang lagi. Carikan saya pekerjaan. Kamu tahu kemampuan saya. Asal bayar. Saya kerjakan apapun. Lupakan saja. Saya beritahu kamu sejujurnya. Sekarang bukan saya tidak memberi kamu kesempatan, tapi kamu sudah diblokir. Keluarga saya di Jiangcheng. Sekarang tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Kalau benar-benar tidak bisa, pergi ke lokasi konstruksi saja. Coba di lokasi konstruksi. Halo. Dia datang untuk wawancara. Ini adalah CV saya. Pulang dan tunggu pemberitahuan ya. Oke, baik. Manager. Ini adalah CV saya. Linshu. Xie Lingan. Kalian lagi. Linshu. Tunggu saja kalian. 3 hari lagi, saya akan membuat kamu dan Xie Linan. Itu sampah berlutut di depan saya. Linshu, kamu sudah sampai belum? Sudah sampai bawah. Segera naik.
Saya pernyataan dulu ya. Kali ini saya membawa pendamping. Itu yang disebut bos besar misterius Cilinan ya. Oke, akhirnya ada kesempatan untuk melihat orangnya langsung. Baik. Saya sudah tahu. Pendamping? Kenapa? Tidak mau ya? Siapa bilang saya tidak mau? Bai Xue. Kak Wang sudah ditunggu-tunggu. Kupikir aku tak cemas. Kamu bikin aku cemas. Hahaha. Bukankah itu yang terkenal X? Ayo, Doni hampir terlambat. Ayo. Linshu, Xelinan. Kamu Chen Shijie? Kenapa lagi kalian? Lin, kamu ada maksud? Kamu tahu kan, aku antar makanan di sekitar sini. Kamu masih bawa Xelinan datang tertawa padaku. Tertawa silakan tertawa. Aku tak peduli. Pokoknya, nanti saat investasiku untung. Lihat siapa yang masih berani tertawa. Chen Shiji. Sekarang kamu masih kontak dengan Bos Wang? Kamu tahu apa sih? Bos Wang itu tiap hari sibuk luar biasa. Sudah. Kalau kamu mau berpura-pura tidur, tak ada yang bisa selamatkan kamu. Linshu. Meski aku tak punya apa-apa. Aku tidak menyesal bercerai denganmu. Setidaknya aku masih punya Xue. Bai Xue ini sebenarnya memberimu apa sehingga membuatmu begitu setia padanya? Apa yang kamu tahu? Xue begitu polos dan baik hati. Dan selalu sangat sayang padaku. Tidak seperti kamu. Bukan hanya tidak bisa membantu sama sekali. Bahkan selalu mengaturku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu dan Xelinan, sebelum kita bercerai, sudah berselingkuh. Apa yang kurang dari kamu dibandingkan Xue? Kamu yakin? Tentu saja. Meski sekarang aku sementara terpuruk. Tapi Xue tidak meninggalkanku. Xue juga bekerja keras. Aku percaya, selama kita bisa bekerja sama, masa depan pasti akan membuat hidupku lebih baik. Kalau begitu selamat untukmu. Omong-omong, tadi aku pesan lagi makanan. Tolong antar ke depan hotel. Nomor plat mobil kamu tahu kan? Bukan... Hei sayang, lihat apa? Mau pergi? Masih agak berat. Berat akan apa? Yang bermarga Chen itu? Jangan sebut si menjengkelkan itu. Orang ini mirip Xue. Xue. Wang. Bos Wang. Kamu selingkuh. Tidak mungkin. Xue. Ini apa sih sebenarnya? Diam. Benar, aku selingkuh dengan Wang Ge. Sudah lama. Jadi, investasi itu, kamu dan dia kerjasama buat tipu aku. Omong kosong. Kamu ini sampah. Baru tahu kan? Tapi tenang saja. Kami akan ambil 1 miliarmu. Nikmati baik-baik. Kenapa? Kenapa sebenarnya kamu melakukan ini? Uangku bisa kuberikan padamu. Kenapa kamu harus bergabung dengannya? Bersama-sama menipuku. Kalau mau uang bisa kuberi padamu? Kenapa? Karena aku sudah muak denganmu. Kamu nggak punya kemampuan apapun, pokoknya uang itu di tanganmu. Cepat atau lambat akan habis. Lebih baik, berikan padaku dan Kak Wang. Biar kami nikmati. Xue, sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Aku nggak bisa bisnis. Kenapa bisa dirikan perusahaan? Dulu Junyu, aku yang mendirikannya sendiri. Berhenti menipu dirimu sendiri. Bagaimana Junyu bisa sukses? Kamu nggak tahu dalam hati? Hanya Linshu yang bodoh. Yang mau memaksamu yang nggak berguna. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak mengandalkan Linshu dia. Tanpa dia, aku akan lebih kuat. Begitukah? Sekarang hidupmu seperti apa ya? Lihat Linshu itu. Setelah berpisah, siapa yang hidup lebih baik? Kamu malah dukung Linshu. Bicara... Aku tidak suka Linshu. Tapi aku lebih benci kamu. Linshu benar-benar beruntung. Bisa menikah dengan Xelinan. Sedangkan kamu seperti sampah dilempar ke aku. Xielingan itu memang pecundang. Ya, Xelinan yang jadi presiden adalah pecundang. Kamu Chen Xijie yang antar makanan adalah jenius. Kamu sendiri tidak merasa ini sangat lucu? Xue, kata-katamu menyakitkanku.
menyakiti hatimu. Aku lama ingin mengatakannya. Tidak ada kemampuan. Setiap hari cuma bisa membual di depanku. Aku harus tahan-tahan. Memujimu yang tak berguna. Hari-hari seperti ini, aku sudah muak. Jadi semua yang kamu katakan dulu hanya bohongi aku. Kalau tidak, apa? Kamu bersamaku hanya karena uangku. Kalau tidak, karena apa? Kenapa aku bersamamu? Aku harap kamu bercanda. Oh sudahlah, Chen Shiji. Kamu bersamaku juga hanya tertarik tubuhku. Karena aku menurut kepadamu, tidak seperti Lin Shu yang selalu mengaturmu. Kenapa ngobrol dengan orang bodoh ini? Kita harus ke bandara. Ayo cepat. Tidak, kalian tidak bisa pergi. Chen kecil. Pergilah. Naik taksi, pulanglah cepat. Bangsa kau. Share, kamu tidak boleh pergi. Aku sudah berikan semua padamu. Kamu tidak boleh tinggalkan aku. Pergilah, kamu sampai pada titik ini. Itu akibat ulahmu sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Tidak ada hubungannya denganmu. Benar, kalau tidak begitu, sepanjang hari hanya bisa menjanjikan impian. Katanya mau beri aku bahagia, tapi hasilnya bahagia yang kamu maksud. Apa itu membiarkanku antar makanan bersamamu? Share, aku benar-benar mencintaimu. Aku sudah beri segalanya padamu. Kamu tidak bisa begini padaku. Anak kecil, berani ganggu wanita saya lagi. Hati-hati, saya tidak akan ramah. Saya arogan dan tidak ada kemampuan. Tapi dia, uangnya, bukan juga hasil menipuku. Dia tua dan jelek. Apa lebih baik dariku? Bang Wang lebih hebat dari kamu. Banyak sekali. Setidaknya, di tempat tidur dia lebih hebat dari kamu. Kamu? Chen Shijie, kamu memukulku, aku tak melawan. Tapi hari ini mau lihat seberapa hebat kamu. Sehebat apa kamu memukul perempuan? Ayo pukul. Pengecut. Anak muda. Jadi pria seperti ini benar-benar gagal. Pergi. Shue, jangan pergi. Bukan urusanku. Chen Shijie, terserah kamu. Baixue. Aku sudah tahu, kamu tidak akan meninggalkanku. Lin Shu, kamu datang nonton leluconku. Selamat ya. Hari ini kamu melihatnya. Berita darurat disiarkan. Di dekat Jalan Hiping. Terjadi kecelakaan beruntun besar, sedang menghitung korban. Menurut kabar, di antaranya ada sepasang penipu suami istri. Warga diminta berhati-hati dan menghindari. Lin Shu, di kehidupan ini, begitu mudahnya, kamu bercerai denganku. Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku wajah asli Baixue? Membuatku kehilangan segalanya. Kenapa? Di kehidupan sebelumnya, aku sudah memberitahumu. Aku menyerahkan segalanya dengan tanganku sendiri padamu. Namun akhirnya, aku mengalami kematian tragis dan terabaikan. Kamu terlahir kembali. Nikmati penderitaanmu. Sampai mati ya. Lin Shu, tolong aku, tolong. Chen Shijie, di kehidupan sebelumnya, setelah kamu pergi, mobil meledak. Aku terbakar hidup-hidup dan mati terbakar. Semua ini karenamu. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Sekarang kita bertukar keadaan. Bagaimana perasaanmu? Halo. Kecelakaan di jalan masa depan nomor 31. Cedera parah. Tolong atur ambulans untuk perawatan. Pernikahan bernilai miliaran ini sangat mewah.
Kabarnya sepasang anting pengantin. Sepadan dengan harga rumah. Satu cincin bernilai sebuah villa. Karena mempelai pria adalah CEO grup Wansheng, sedangkan mempelai wanita adalah putri miliarder keluarga Lin. Hei, kamu sedang apa? Linshu, sayang. Aku minta maaf padamu.